Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Masih kembali lagi di acara Bestari, Boyolali edukatif dan inspiratif melalui generasi milenial. Oke, baik di sini masih kembali lagi ya sama Galuh sebagai moderator di acara Bestari. Dan nggak disangka-sangka juga, ini udah sesi yang kelima. Wow, it's amazing karena menurut Galuh ini cepet sih. Dari sesi 1 ke sesi 5 ini menurut Galuh kayaknya baru kemarin berasa sesi 1, sekarang udah sesi 5 aja. So semoga materi-materi yang udah dikasih dari sesi pertama sampai sesi keempat tadi pagi itu bisa diterapkan buat teman-temanku semua yang nonton live dari awal sampai akhir ini. Nah, di sesi 5 ini, oh iya sebelumnya salam anak Indonesia. Oke, semoga puasanya hari ini lancar, terus juga semoga kita selalu diberi kesehatan dalam segala situasi atau segala kondisi, dan juga kita diberi semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. So langsung aja ya, di sini Galuh kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat-sangat istimewa. Dari kelas inspirasi Boyolali ada Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, salam anak Indonesia Mbak. Salam anak Indonesia. Oke, ini dengan Mbak Dini ya. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Mbak? Ya. Masih jomblo apa udah berkeluarga Mbak? Masih jomblo kayak. Masih jomblo ya? Oke, buat teman-teman yang nonton bisa langsung aja cek IG-nya Mbak Dini. Nggak bercanda. Oke, Mbak Dini, kesibukan Mbak Dini setiap hari apa Mbak? Saat ini saya sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di daerah Surakarta. Oke, Ya, terus selain itu saya juga aktif berkegiatan di komunitas kelas inspirasi Boyolali. Oke. Jadi Mbak Dini adalah sosok perawat yang mungkin saat ini merupakan garda terdepan ya Mbak ya, melawan pandemi COVID-19 ini. Semoga dokter, terus para medis dan juga perawat ataupun apoteker atau semua yang bertugas di garda terdepan diberikan kesehatan selalu ya Mbak ya. Amin. Ya. Amin. Oke. Tadi ngomong-ngomong Mbak Dini aktif di komunitas kelas inspirasi Boyolali. Ya, betul. Oke, asik nih Mbak, kelas inspirasi Boyolali. Apa sih Mbak, mau tanya apa sih kelas inspirasi itu Mbak? Mungkin di sini barangkali ada yang belum tahu, belum mengenal apa sih itu kelas inspirasi gitu. Ya, kelas inspirasi Boyolali itu adalah sebuah gerakan pendidikan yang mana ini merupakan turunan dari gerakan Indonesia Mengajar. Jadi pernah dengar Indonesia Mengajar ya? Oh, Indonesia iya. Mengajar itu kan Ini berpusat di Jakarta. Iya, betul. Indonesia Mengajar itu yang boleh mengikuti itu kan teman-teman yang sudah lulus mahasiswa dan ada rentang waktunya, ada rentang usianya. Oke. Nah, dari situ para alumni Indonesia Mengajar itu tuh kepikiran, wah saya udah jadi alumni Indonesia Mengajar nih, tapi masih pengen berkontribusi di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, akhirnya dari teman-teman alumni Indonesia Mengajar ini tercetuslah kelas inspirasi kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi itu awalnya dilaksanakan di daerah Jakarta, tepatnya Terbentuknya di Jakarta. ya betul, sekitar tahun 2012. Ya, terus dari situ karena alumni Indonesia Mengajar itu tersebar di seluruh Indonesia kan, nggak cuma di daerah kota-kota besar saja, tapi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ya betul. Nah, salah satunya di Boyolali. Nah, akhirnya ada salah satu alumni mengajar di Indonesia Mengajar, yaitu Mbak Erni. Mbak Erni. Iya, namanya Mbak Erni, dia alumni Indonesia Mengajar. Berpikir nih, wah gimana kalau bikin kelas inspirasi Boyolali gitu.
untuk latar belakangnya sendiri sih karena pengen apa ya, berkontribusi di kota sendiri gitu. Beliau kan sudah melalang buana di waktu Indonesia Mengajar itu kan dia sudah mengabdi di luar pulau. Nah, pengen balik lagi ke Boyolali, pengen ngabdi lagi di sini bersama teman-teman dan pemuda-pemudi yang ada di Boyolali, ya, menggerakkan semua pemuda-pemudi Boyolali buat bikin kelas inspirasi Boyolali ini, gitu sih. Oh ya, oke. Luar biasa ya ternyata Mbak, kelas inspirasi. Peran buat pendidikan itu juga emang benar-benar kerasa juga ya Mbak ya. Lalu kegiatan di kelas inspirasi itu kegiatannya seperti apa aja sih Mbak? Oke, kalau kelas inspirasi Boyolali itu kegiatannya jadi kami datang ke beberapa SD dalam satu hari, tapi yang mengajar itu bukan seseorang yang berlatar belakang atau berprofesi sebagai pendidik. Jadi selain pendidik, jadi ada misal akuntan, misal dokter, terus engineer dan lain sebagainya. Jadi datang ke sekolah memberikan motivasi, memberikan pengajaran kayak gitu mengenai profesi yang ada di Indonesia gitu. Oke, jadi profesinya masing-masing Ya, gitu ya betul. Mbak ya. Oke. Biar mereka ada gambaran kalau profesi selama ini kan kalau adik-adik SD itu taunya profesi itu hanya profesi-profesi yang sering mereka temui, misal kayak polisi gitu kan sangat terkenal di kalangan mereka, guru apalagi setiap hari kan terus pasti ketemu. Nah, di sini tuh kami memberikan wawasan ini loh, profesi yang ada di Indonesia tuh nggak cuman nggak hanya sebatas guru, polisi, dokter yang sebatas mereka tahu saja, tapi banyak sekali. Oke. Ya, jadi melihat sedikit ulasan dari Mbak Dini. Oh ya, lupa aku mau tanya lagi Mbak. Sasaran utama dari kelas inspirasi Boyolali itu anak-anak, remaja atau yang udah dewasa nih Mbak? Oh ya, kalau kelas inspirasi Boyolali ini untuk saat ini itu berfokus ke anak-anak SD. Jadi di sekolah dasar. Kenapa memilih di sekolah dasar? Karena kami tuh pengen menumbuhkan semangat untuk belajar, semangat untuk melanjutkan sekolah tuh dari sejak sekolah dasar. Jadi ketika mereka baru akan memulai suatu pendidikan gitu. Nah, jadi saat ini sih berfokusnya masih ke anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin nanti akan menambah ke teman-teman yang remaja, misal di SMP atau SMA gitu. Jadi untuk saat ini emang sasaran utama dari KI Boyolali itu emang anak SD dulu ya Mbak ya. Betul. Oke, jadi di sini kan Mbak Dini sebagai salah satu anggota ya di kelas inspirasi Boyolali. Nah, kalau boleh tahu, sharing dong Mbak, dulu itu awalnya Mbak Dini bisa tertarik, aku pengen ikut KI Boyolali nih. Oh iya, gara-gara ada si dia gitu. Apa gimana Mbak, boleh sharing? Ya, jadi kan kalau KI Boyolali sendiri itu kan terbentuk tahun 2016. Tepatnya tanggal 24 April 2016. Jadi KI Boyolali itu kebetulan habis merayakan hari jadinya. Hari jadinya. Oh, iya, Ini masuk tahun kelima. Iya, 4 tahun masuk tahun kelima. Iya betul. Nah, jadi saya dulu itu berawal dari ajakan dari teman-teman. Jadi beberapa teman-teman saya yang SMA itu sudah bergabung menjadi panitia lokal di kelas inspirasi Boyolali. Jadi saya berawal dari relawan dokumentator. Itu tahun berapa Mbak Dini pertama first time ikut KI Boyolali? 2016. Oh 2016. Jadi tahun pertama KI saya sudah ikut tapi sebagai relawan dokumentator. Oh ya, jadi pertama berdirinya itu Mbak Dini sampai sekarang masih ikut di? Masih. Wow, luar biasa ya, 5 tahun loh, berarti ketuanya ya di KI Boyolali. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu ya. Semoga selalu menginspirasi loh Mbak Dini ya. Oke. Oh iya, aku cut dulu ya Mbak, ternyata ada pertanyaan nih. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya atau yang pengen tahu seputar KI Boyolali ataupun seputar materi tema kita hari ini, yaitu menjaga kesehatan selama work from home atau WFH ini, boleh ditanyakan. Langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.
Oke, ini masih ada satu pertanyaan Mbak. Dari Mbak Fauziah Trisna. Halo Mbak Fauzi. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Fauzi. Kalau mau gabung KI Boyolali ada batasan umurnya enggak sih gitu? Boleh dijawab mungkin Mbak Dini. Halo Fauzia, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk bergabung di kelas inspirasi Boyolali itu tidak ada batasan umur. Oh, minimalnya ada, tapi kalau untuk maksimalnya nggak ada. Minimal umurnya itu 18 tahun. Tapi kalau untuk maksimal umur berapa tidak ada ketentuan maksimalnya seperti itu. Kalau untuk apa cara bergabungnya ya? Apa ya? Cara bergabungnya? Ya mungkin langsung aja Mbak, ini kan batasan umurnya kan udah kan Mbak minimal 18 tahun dan juga belum nggak ada batasan maksimalnya ya Mbak. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung ke KI Boyolali gabung di KI Boyolali, jadi gini, KI Boyolali itu ada beberapa kategori relawan. Ada relawan panitia lokal, ada relawan inspirator, dan ada relawan dokumentator. Nah, dari relawan-relawan ini akan dibuka open recruitnya masing-masing. Ya, jadi di awal tuh ada open recruitment panitia lokal. Oke. Nah, panitia lokal itu nanti terdiri dari beberapa divisi. Belum disebutkan. Iya, disebutkan ya. Tadi ada divisi acara, ada divisi rekrutmen, ada divisi fasilitator, publikasi dokumentasi, sama yang terakhir fundraising. Ya, cari uang gitulah. Ada 5 ya. Ada 5 divisi. Galuh asing nih Mbak, sama fasilitator berarti penyedia sarana gitu atau gimana Mbak? Oh ya, kalau untuk job desk-nya sendiri, fasilitator itu tuh menjembatani antara nanti dari pihak SD sama relawan dokumentator dan inspirator gitu. Jadi yang memfasilitasi, yang membantu masalah birokrasi dengan sekolah, masalah nanti bagaimana referensi kegiatannya gimana, referensi misal nanti butuh penginapan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang fasilitator. Ya. Oke, kita lanjut aja ya Mbak ya. Terus aku mau tanya, tadi sampai di apa ya Mbak ya? Sampai di oh ya ini aja, aku mau tanya Mbak, apa sih suka dukanya ikut KI Boyolali Mbak? Suka dukanya. Suka dukanya Banyak cerita. Banyak sukanya apa banyak dukanya ya? Banyak sukanya sih. Alhamdulillah banyak sukanya. Oke. Kalau dukanya dulu deh, yang enak-enak dulu. Oke, yang enak-enak. Yang enak dulu. Dukanya itu kalau sebagai relawan panitia ya. Ya. Kalau sebagai relawan panitia, dukanya itu kadang tuh ada beberapa inspirator yang mundur secara tiba-tiba dan udah mendekati hari H. Nah itu kita sebagai panitia lokal tuh pasti pusing banget. Wah, gimana nih caranya nyari pengganti inspirator atau dokumentatornya. Itu PR banget dan itu ini banget apa ya? Kadang Emang benar-benar jadi memusingkan gitu. Jadi kendala. Jadi kendala ya betul. Kalau dukanya itu aja sih paling. Kalau sukanya banyak banget. Yang pertama banyak channel, banyak kenalan. Nggak cuma dari Boyolali aja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia. Nggak cuma dari Jawa aja, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali dan lain sebagainya gitu. Terus selain itu jadi apa ya? Jadi lebih sadar tentang dunia pendidikan. Wah, ternyata Boyolali itu begini loh, apa namanya? Begini loh gambaran pendidikannya di Boyolali. Jadi makin bersemangat untuk berkontribusi lebih gitu melalui KI Boyolali ini. Terus selain itu apalagi ya? Kalau dari segi relawan dokumentator nih, dokumentator kita kan ketemu beberapa dokumentator, ada yang masih dokumentator pemula, termasuk saya itu kan pemula. Ada dari dokumentator pemula sampai dokumentator yang sudah profesional. Nah dari situ kita tuh jadi banyak belajar juga, banyak ilmu,
banyak cerita, banyak pengalaman dan lain sebagainya gitu. Oke, BTW aku mau sedikit cuplikan tadi kan katanya Mbak Dini ini baru aja nih KI Boyolali habis merayakan ulang tahun. Jadi saya sendiri Galuh Retno dan juga teman-teman dari Forum Anak dan juga teman-teman yang lainnya mengucapkan happy birthday buat kelas inspirasi Boyolali. Semoganya apa ya? Semoganya semakin maju, semoganya makin dikenal banyak orang, terus semoganya banyak yang bergabung di KI Boyolali. Jelas semakin banyak berkontribusi buat Boyolali. Melakukan perubahan buat Boyolali ya Mbak, semakin baik itu. Oke Mbak, relawan ya tadi Mbak Dini itu sedikit menjelaskan tentang relawan, ada relawan yang mundur gitu. Kenapa sih Mbak kalau relawan mundur nggak dijemput aja ke rumahnya gitu? Emang relawan itu dari mana Mbak? Kalau relawannya tuh dari berbagai daerah ya itu tadi ya. Oke. Nggak semuanya dari Boyolali. Bahkan di tahun-tahun pertama itu orang-orang Boyolali itu malah tidak begitu banyak yang ikut di tahun pertama KI Boyolali dijalankan. Jadi malah lebih banyak yang dari luar kota. Nah kendalanya adalah yang pertama hari inspirasi itu kan kadang dilaksanakan ketika hari aktif. Hari Sabtu kan kadang ada yang masih kerja gitu, ya. atau mungkin tiba-tiba disuruh lembur dan lain sebagainya. Oke. Nah di situ mundur tiba-tiba itu mungkin karena salah satunya itu tadi ada kerjaan tiba-tiba atau misal tiba-tiba pesawat atau keretanya delay atau di cancel kayak gitu-gitu. Terus ada yang mundur tanpa berita juga nih. Jadi seolah-olah hilang gitu aja. Tapi ya sebenarnya sudah kita misal kita approach lagi ya udah diantisipasi, udah kita approach lagi orang yang nggak ada kabar ini gitu. Tapi ya memang beliaunya mungkin belum rezeki juga di KI Boyolali ya untuk menghadirkan beliau gitu. Oke, jadi emang benar-benar KI Boyolali itu ya suka dukanya kayak gitu ya Mbak ya. Tapi banyak sukanya nih. Iya. Oke, itu sekilas tentang KI Boyolali ya Mbak ya. Sekilas tentang KI Boyolali mungkin kalau ada yang masih ingin tanya tentang KI Boyolali bisa boleh banget ditanyakan. Sekarang Galuh mau langsung ke temanya ya, yaitu menjaga kesehatan selama WFH. Oke. Menjaga kesehatan. Oh iya, pas banget. Ini Mbak Dini kan seorang perawat ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa lah dikasih tips-tips gitu ya Mbak ya tentang gimana sih cara menjaga kesehatan. Oh ya, aku mau tanya dulu Mbak. Ini kan lagi masa-masanya, bukan masa-masanya, emang baru ada pandemi yang apa ya, istilahnya yang nggak hanya di Indonesia, jadi ini benar-benar udah jadi pandemi di dunia juga nih Mbak, seluruh dunia tentang COVID-19 ini Mbak. Nah mungkin kita juga belum tahu gejala apa aja sih Mbak yang memberikan tanda bahwa seseorang itu terkena COVID-19 ini Mbak. Kalau untuk tanda dan gejalanya sendiri yang sering muncul di kebanyakan pasien itu tuh yang pertama demam lebih dari 37,5, lebih dari 38 derajat Celcius itu, kemudian ada batuk, ada pilek, terus yang paling parah nanti ada sesak nafas. Nah, biasanya demam ini tuh berjalan 1-14 hari kayak gitu. Jadi karena itu masa inkubasinya COVID-19 itu kan memang 14 hari. Jadi kadang demam itu muncul dari hari pertama sampai hari 14. Terus selain itu ada juga nanti kalau misal sudah dibawa ke rumah sakit ya, nanti kan kalau misal ada tanda dan gejala seperti itu, sebaik mungkin segera datang ke pusat pengobatan terdekat, ya, bisa rumah sakit, bisa klinik, bisa puskesmas, dan lain sebagainya, biar terscreening dari awal gitu ketika ada keluhan-keluhan seperti itu. Terus nanti kalau sudah di rumah sakit atau di pusat kesehatan seperti itu kan ada cek lab dan lain sebagainya, cek lab, ronsen dan lain sebagainya. Nah dari situ nanti baru bisa terpantau kayak gitu. Kalau itu
itu tuh masuk ke Mau OTW arah COVID atau enggak seperti itu. Kalau tanda dan gejala yang sering muncul itu tadi demam lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, sesak nafas. Nah, dari keempat gejala tadi Mbak, ya mungkin kan demamnya 1 sampai 4 hari nih, 14 hari. Nah, 12 hari. kalaupun semisal ya Mbak ya, cuma demam aja, itu udah apa ya, istilahnya udah menjadi tanda bahwa seseorang itu kena COVID apa enggak Mbak? Ataupun dia cuman batuk aja nih, batuk enggak pilek, enggak flu, enggak demam, enggak juga sesak nafas, cuman batuk aja gitu. Oh ya, soalnya kalau demam itu kan kalau misal terkena penyakit atau ada proses infeksi di dalam tubuh kita kan memang wajar kan? emang gejalanya yang keluar bakalan adanya demam. Kalaupun misal hanya ada 1 atau 2, tetap dianjurkan untuk datang aja ke fasilitas kesehatan untuk itu tadi screening dari awal gitu. Jadi tahu oh ini tuh hanya batuk pilek biasa, ini tuh hanya sekarang kan lagi banyak banget apa namanya gejala demam berdarah. Iya. Itu lagi banyak banget demam berdarah. Jadi memang Mereka itu pada mikirnya banyak yang pemikiran wah jangan-jangan aku COVID nih, jangan-jangan gini-gini, padahal sebenarnya oh ternyata ini tuh demam berdarah kayak gitu. Jadi jadi awalnya demam berdarah itu juga demam juga. soalnya soalnya kan karena tanda dan gejalanya hampir mirip. Jadi kan tidak bisa langsung wah kamu kena COVID, kamu gini-gini, jadi seperti itu. Jadi kalau misal ada salah satu gejala ataupun 2 itu langkah lebih baiknya langsung ke fasilitas kesehatan. Iya gitu. Oke, jadi itu tadi gejalanya Mbak, tanda atau gejala. Mungkin ini kan Mbak Dini kan sebagai perawat nih ya, di tempat kerjanya Mbak Dini ini mungkin udah ada belum Mbak pasien yang terkena atau udah positif itu? COVID. Sejauh ini di tempat Kalau di tempat saya sejauh ini masih pasien dengan status ODP sama PDP saja. Oke. Kalau untuk yang sampai positif belum ada. Alhamdulillah. Karena rumah sakit yang sekarang saya Buat tempat kerja ini bukan rujukan utama. Jadi kami hanya baru menangani masalah ODP dan PDP saja pasien-pasien. Mungkin sedikit sharing Mbak, yang udah periksa ke tempatnya Mbak Dini itu, mungkin mereka yang misalnya habis bepergian atau gimana gitu Mbak? Oh ya, kalau kebanyakan yang udah periksa itu memang ada yang riwayat perjalanan, ada yang karena Solo kan memang zona merah ya. Pada nekat ke Solo gitu. Iya, atau memang orang-orang di sekitar Solo juga gitu kan, karena Solo sudah zona merah. Jadi kan memang berpotensi untuk terkena tuh lebih besar gitu daripada yang ini. Terus selain itu juga karena ada penyakit penyerta. Jadi misal sebelumnya sudah punya riwayat penyakit asma, gitu ada bronkitis, atau ada diabetes, gula, terus ada hipertensi seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpotensi besar buat terkena COVID tuh kadang orang-orang yang memang sebelumnya punya penyakit penyerta kayak gitu. Jadi ya ampun Mbak, aku punya asam lambung Mbak. Ya Allah tuh. Oke ya, tapi ya itu tadi sih yang paling sejauh ini kasus yang pernah saya dengar sampai saat ini memang yang kebanyakan meninggal tuh ada penyakit penyertanya. Jadi ada asma, ada penyakit penyerta hipertensi atau diabetes kayak gitu. Oke. Jadi kalaupun semisal apa ya, jadi udah kena gejala ini sebaiknya juga itu dulu diperiksakan dulu, jangan panik ya Mbak ini. Ya, intinya jangan panik, tetap ya itu tadi sih. Stay healthy. Iya. Oke nih Mbak. Nah, tadi kan ada gejala, pastinya ada cara untuk mengatasinya agar enggak terlanjur itu menjadi positif gitu Mbak. Cara mengatasinya seperti apa? Untuk cara mengatasinya, yang pertama sesuai anjuran sama dari pemerintah dan Kemenkes ya.
sering-sering cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Ada 6 langkah cuci tangan. Mungkin Mbak Galuh udah tahu? Gimana Mbak? Mungkin bisa dipraktekkan Mbak, boleh Jadi, dipraktekkan. Ada 6 langkah cuci tangan yang Boleh saya pegangin nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak. Jadi ini praktik langsung ya, jadi sama Bu Perawat. ada 2 nih, kan ada yang pakai sabun, ada yang pakai hand sanitizer atau hand rub. Nah, kalau yang pakai sabun itu waktunya dari 30 sampai 40 detik untuk waktunya. Kalau untuk hand rub sendiri 20 sampai 30 detik. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya ada 6 itu. Yang pertama, pakai sabun atau pakai hand sanitizer dulu di telapak tangan, salah satu telapak tangan, terserah, bebas. Terus yang pertama yaitu gosok-gosok di daerah telapak tangan. Oke, kita gosok-gosok bulat. Terus yang kedua di jari-jari seperti ini. Oke, yang kedua di jari-jari. Kanan kiri. Ya. Terus yang ketiga yaitu mengunci seperti ini. Mengunci, oke, mengunci tangan. Seperti ini. Yang keempat jempol. Oke, membersihkan jempol. Ya, jempol seperti ini kanan dan kiri. Oke. Terus yang terakhir di bagian kuku-kuku nih. Oke. Jadi kuku-kuku digerakkan berlawanan jarum jam. Berlawanan, berarti menggerakkan kuku-kuku berlawanan jarum jam. Dan itu Kanan kiri sama kanan nih. kiri sama. Ya, habis itu selesai. Kalau sudah langsung bilas dan jangan lupa pakai dikeringkan dengan tisu. Oke, jadi itu. Oke, itu tadi. Terus selain itu ada lagi. bersihkan tangan. Kan selain cuci tangan nih, ada juga jangan lupa pakai masker. Sebenarnya kita ini jangan pakai masker ya. Aku manggil Pak Pakai Polisi masker. nih. Jangan lupa pakai masker. Bisa masker kain. Ya sekarang kayaknya banyak yang beredar ya kalau masker kain. Kalau kain Kalau bener. masker bedah memang Emang langka. ini Iya, langka banget. Kami yang di rumah sakit saja sudah mulai kehabisan gitu. Maksudnya kita jadi kesulitan buat nyari masker bedah. Padahal itu gitu. benar. Padahal itu betul-betul sangat dibutuhkan buat tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang ada di Seluruh Indonesia. Baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas maupun klinik-klinik kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Yang pertama cuci tangan. cuci tangan 6 langkah dengan sabun ataupun hand sanitizer. Terus yang kedua jangan lupa pakai masker. Yang ketiga. Yang ketiga makan makanan yang bergizi. Oke, makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Burger gitu kan? Burger. Kalau bisa jangan yang junk food dong. Makan makanan yang bergizi itu bisa meliputi gizi seimbang ya. Mungkin pernah dengar gizi seimbang. Kalau dulu kan eranya kan 4 sehat 5 sempurna. Aku tadi mau bilang gizi seimbang. Oke, 4 sehat 5 sempurna. Enggak, sekarang udah nggak zamannya lagi. Oh, udah nggak 4 sehat, zaman 5 nih. Sempurna, tapi pakainya gizi seimbang. Gizi Jadi seimbang dalam apa aja tuh Mbak? satu piring itu ada nasi, lauk pauk, terus sayur sama buah. Nah, kayak gitu. Jadi seimbang tuh semua ini diusahakan kalau ada. Oke, tambah susu nggak Mbak? Boleh tambah susu. Aduh enak ini puasa Mbak. Iya betul ya. Jadi kan tadi Mbak Dini bilang itu ada nasi, oh ya nasi, sepiring ada nasi, terus ada lauk tahu tempe, ada ayam, ada sayur, tambah susu. Terus selain makan makanan yang bergizi, makanan yang gizi seimbang, selain itu bisa dibantu dengan doping pakai vitamin C kayak gitu. Oke, biar bener-bener Biar imunitasnya lebih kuat lagi kayak gitu. Ya, kayak gitu sih. Selama ini kalau saya menerapkannya seperti itu. makan sehat. Terus apa lagi Mbak? Terus ada lagi satu lagi nih, olahraga. Oke, olahraga jangan lupa. Olahraga. Mungkin kalau lagi puasa kayak gini, kalau pagi-pagi olahraga mungkin takut lemes nih. Nah, mungkin bisa olahraganya dialihkan jadi sore hari mendekati buka puasa kayak gitu. Oh, itu juga bisa ya Mbak ya? Jadi nggak harus pagi-pagi harus kena sinar matahari, harus kayak gini. Yang penting gerak sih. Oh, yang penting gerak. Kalau Jadi jungkir-jungkir balik itu sebenarnya lebih bagus memang scroll gitu. paling lebih bagus memang pagi hari. Sambil berjemur juga ya Mbak ya? Iya, betul. Sambil berjemur juga biar dapat vitamin D ya. Gitu. Cuman kan sekarang kayaknya udah pandemi, udah di lockdown, terus juga
nggak bisa kemana-mana, terus kuliah juga online, sekolah online kan pada mager nih mbak, pada apa ya, udah mau saking magernya, saking bingungnya tuh posisi rebahan mau gimana lagi tuh udah gak kepikir gitu mbak. Jadinya kayak kalau mau olahraga harus kayak gini mungkin itu ya mbak ya. Saat ini mungkin lebih apa ya, buat teman-teman lebih diperhatikan lagi ya mbak ya. Soalnya emang ini penting juga buat jaga kesehatan. Kalau dari segi olahraga sih, olahraganya nggak usah yang terlalu berat-berat juga sih. Misal ngangkat bunton itu ringan ya. Bisa ini nih, misal jalan 10 menit, 20 menit di sekitar rumah, kayak gitu-gitu, muter-muter rumah, gitu kan, Keliling rumah. Itu kan udah bergerak gitu lah ya, jadi kayak gitu. Yang penting berkeringat. Kalau biar nggak mager, bisa kasih tips nih mbak biar nggak mager. sebenarnya saya juga masih mencoba. Saya juga masih Tapi mencoba. setidaknya mbak Dini itu masih kerja ya? Iya. Enggak kayak Eva nih kalau Enggak. karena gak ada terdepan nih. Iya, masa saya WFH nanti pastinya kalau mungkin ini kali ya, sebenarnya itu klasik sih, tapi sangat membantu sih sebenarnya. Oke. Kayak kita bikin to-do list. Apa mbak? To-do list. To-do list. Jadi Apa itu, Mbak? Kayak schedule gitu loh. Jadi saya itu ngapain aja. list apa setiap harinya tuh ngapain aja aktivitas gitu. Sebenarnya saya Nanti juga dicek masih, list gitu. saya juga masih berusaha sih sebenarnya. Oke. Kadang tuh masih mager kalau misal pas libur gitu kan, mager mau ngapain ya gitu. Ya tapi itu bisa memacu lah paling enggak. Wah ya aku harus kayak gini nih, aku harus punya kerjaan kayak gini nih. Punya jadwal ini belum ya, belum. misal yang masih kuliah, harus kuliah online lah, harus les online dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu sedikit membantu sih. Memang klasik tapi sedikit membantu lah biar nggak begitu mager karena tahu nih deadline-nya apa aja buat hari itu kayak gitu. Oke, cocok nih mbak, ini cocok buat aku juga, buat teman-teman juga nih. Mungkin karena emang baru pandemi terus juga sekolah juga online, kuliah online, terus kadang juga jujur ya mbak, aku mau sharing. Kadang aku kalau mau ada kuliah gitu kan, kuliah jam 10, nah itu bangun jam 9 lebih gitu. Jadi kayak jangan pakai jaket, pakai jilbab langsung kuliah. Kayak biasanya buru-buru di depan laptop ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi mbak dari Kak Syahriarar Danto. Aku tadi mau baca Syahrini gitu. Oke, halo selamat siang Kak Syahriar, apa kabar? Ya kayaknya dia jawab di komentar. Kalau enggak itu berarti kabar baik gue serasa diomong dulu. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Syahriar itu, sebagai perawat dan relawan, misalnya nih diberi kesempatan untuk berinteraksi